warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laila dari Stikes Muhammadiyah Gombong. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari prosedur pemberian obat injeksi melalui IC atau intrakutan dan melalui SC atau subkutan. Yang pertama, kita akan perkenalkan atau persiapan alat terlebih dahulu. Yang pertama ada bengkok untuk tempat sampah. Kemudian ada bak instrumen, isinya sarung tangan steril. Kemudian ada gunting plester jika diperlukan. Kemudian ada hand rub atau kita sediakan hand wash, perlak pengalas, ya. Kemudian ada sepuit. Sepuit di sini kita siapkan ada 3 sepuit dengan isi atau kemasan 1 cc. Kemudian ini sepuit 3 cc dan sepuit 5 cc. Kemudian ada jarum pengganti, ya, needle. Kemudian ada alkohol swab. Alkohol swab di sini sudah kemasan satu persatu, digunakan untuk mendesinfektan atau mensterilkan area yang akan diinjeksi. Kemudian ada obat sesuai dengan program. Di sini yang kita sediakan adalah ampicillin injeksi IM atau IV, ya, 1 gram, ini bentuk serbuk. Kemudian kita juga memerlukan Aquades steril seperti ini. Baik, sebelum tindakan kita pastikan dulu bahwa program ini memang direncanakan untuk pasien kita dengan cara validasi data di rekam medis. Kemudian kita lakukan cuci tangan. Berikutnya kita siapkan obat-obat yang akan diberikan terlebih dahulu. Pertama kita akan, karena ini ampicillin berbentuk serbuk, ya, kita akan melarutkan ampicillin ini dengan Aquades. Kita buka. Kita gunakan sepuit 5 cc seperti ini, ya, seperti ini. Sebelum kita gunakan kita tarik dulu, ya, karena tarikan yang pertama itu berat. Setelah itu kita ambil Aquades, ya, kita bisa langsung tusukan, kita juga bisa membukanya. Kita buka saja seperti ini. Misal kita akan larutkan ampicillin ini dengan Aquades sebanyak 5 ml atau 5 cc. Kita ambil Aquades, caranya seperti ini, pastikan ujung jarum ada di dalam air. Kemudian kita masukkan ke dalam vial ini. Dalam vial kita masukkan Aquades 5 ml. Kemudian kita goyang pelan-pelan agar obat serbuk ini semua larut ke Aquades. Seperti itu. Berikutnya kita sudah mendapatkan ampicillin, ini sudah larut, ya, seperti ini, sudah berbentuk cair. Kita akan menyiapkan untuk injeksi IC. Kita biasa lakukan skin test. Skin test adalah memasukkan obat ke bawah kulit. Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah
pasien pasien alergi atau tidak dengan obat antibiotik ini. Kita siapkan jarumnya, kita tarik yang pertama ini, kemudian jarumnya kita ganti dulu. Ini jarum yang kecil kita gunakan nanti untuk menyuntik pasien pada saat injeksi pasien. Kita bisa gunakan jarum yang lebih besar, tidak masalah, seperti ini. Diganti jarumnya, terus kemudian kita ambil obatnya sebanyak 0,1, tusukkan seperti ini. Pastikan ujung jarum ada di dalam cairan, kemudian kita ngambil 0,1 saja. Kemudian kita tambahkan, kita campurkan atau kita tambahkan Aquades sebanyak 0,9. Jadi total ada cairan di sini adalah sebanyak 1 ml. Caranya seperti ini. Pastikan ujung jarum ada di dalam air. Jadi lebih encer. Oke, seperti ini. Kemudian kita tutup jarumnya. Cara menutupnya, biarkan ini tutup supui tetap ada di troli ataupun meja ya. Kita masukkan jarum ini ke dalam tutup seperti ini. Setelah kita pastikan ini jarum masuk ke dalam tutupnya, baru kita kencangkan. Ini adalah untuk menjaga keamanan kita. Baik, ini sudah siap. Kemudian kita ganti jarum yang tadi yang pertama ya. Jadi ketika kita akan injeksi langsung ke tubuh pasien, jarum yang tadi digunakan untuk mengambil obat di dalam vial sebaiknya kita ganti menjadi jarum yang baru ketika akan menyuntik kepada pasien. Ini sudah siap. Di sini ada 0, atau ada 1 ml. Pastikan tidak ada udara di dalam sepuit. Jika ada udara, gimana caranya? Kita bisa suntik ya. Nah, seperti ini supaya udara naik ke atas, lalu nanti kita buang di atas. Oke, sudah tidak ada udara, lalu kita masukkan di sini. Assalamualaikum. Lalu kita perkenalkan, saya Nurse Ella ya Bu ya. Maaf, Ibu namanya siapa Bu? Oke, Ibu Ani ya. Tanggal lahirnya berapa Bu? Baik, saya cek gelang ya Bu ya. Mana ini? Oh di sini guys. Oh iya betul Ibu Ani. Oke, tanggal lahirnya juga. Baik, Ibu, saya akan memberikan obat. Jadi Ibu diprogramkan untuk diberikan antibiotik, tapi kita belum tahu Ibu alergi atau tidak. Jadi akan saya lakukan sepintas terlebih dahulu ya Bu. Nanti obatnya akan kita masukkan melalui ini Bu, di lengan bawah Ibu sedikit ya. Nanti kita tunggu selama 15 menit ada alergi atau tidak. Ya, sama obat yang kedua yang kita masukkan lewat bokong gitu ya, disuntiknya lewat bokong ya, karena itu insulin untuk sebelum Ibu makan ya. Oke, kemudian Ibu bersedia Bu? Ya, kalau begitu kita baca tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Untuk area penyuntikan atau area injeksi untuk tindakan skin test atau injeksi IC, kita biasa lakukan di lengan bawah ya. Lengan bawah area bagian dalam ya. Kenapa? Karena di area ini warnanya lebih terang, biasanya warna kulitnya lebih terang, kemudian juga tidak banyak ada pembuluh darah ya. Injeksi intrakutan kita lakukan dengan sudut 10 sampai 15 derajat sudut kemiringannya ya. Kemudian kalau untuk injeksi subkutan kita bisa lakukan di bagian lengan, otot deltoid. Caranya ini dari pundak ya. Kita kurang lebih 3 jari dari pundak seperti ini. Nah, ini adalah area injeksinya. Boleh di lengan kanan, boleh di lengan kiri. Kemudian area yang kedua untuk injeksi subkutan kita bisa lakukan di area perut ya, itu juga boleh. Kemudian di area paha
paha juga boleh ya. Akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Ya. Paha kita sebutnya vastus lateralis ya. Paha itu adalah dari inguinal atau selangkangan sampai di sini patella atau lutut ya. Ini adalah paha. Paha ini kita bagi menjadi 3 bagian, sepertiga atas, sepertiga tengah, dan sepertiga bawah. Nah, areanya di mana? Kita bisa suntikan di area sepertiga tengah bagian luar. Namanya vastus lateralis, bagian luar kanan bisa, luar kiri boleh. Ya, jadi sepertiga tengah bagian luar atau lateral kanan atau lateral kiri, itu untuk area yang paha. Untuk area bokong nanti kita jelaskan pada saat kita prosedur injeksinya. Baik, kita akan mencontohkan prosedur injeksi intrakutan. Pertama, kita pasang pengalas seperti ini. Kemudian kita dekatkan bengkok. Kemudian kita buka peralatan dan kita gunakan sarung tangan. Kita buka alkohol swab. Maaf ibu, ini tangannya membuka ke atas ya bu ya. Kita buka alkohol swabnya. Kemudian misalkan kita akan suntik di area sini, kita oles dulu dengan kapas alkohol ini, alkohol swab ini dengan satu arah atas ke bawah atau melingkar dari dalam ke luar. Akan saya contohkan dua-duanya ya. Jika dari atas ke bawah satu arah seperti ini. Kemudian jika melingkar dari dalam keluar, caranya seperti ini. Dari dalam kita melingkar ke luar. Hanya satu kali oles, kemudian kita buang. Kemudian tadi obat antibiotik yang sudah kita encerkan sudah kita siapkan, dibuka. Ya, ini tutupnya dibuang di sini. Kemudian kita suntikan seperti ini. Tangan kiri kita bisa memegang tangan pasien, memfiksasi. Ibu nanti agak sakit, tarik nafas panjang ya bu, tangannya jangan ditarik. Nah, kita suntikan obat ini hanya sebanyak sekitar 0,1 cc saja atau sampai ada benjolan kecil sebesar biji jagung. Sudut kemiringan untuk injeksi IC adalah 10-15 derajat. 10-15 derajat itu adalah sudut antara jarum dan kulit seperti ini. Kita pegang, terus kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan. Ini seperti ini. Ya, karena ini di bawah kulit tidak terlalu dalam. Oke, kan sudah di bawah kulit. Kemudian tangan kiri memegang spuit. Tangan kanan kita aspirasi dulu, tidak ada darah yang keluar. Kemudian kita masukkan pelan-pelan sampai sekitar 0,1 atau ada benjolan sebesar biji jagung. Seperti itu, sudah ada benjolan. Kemudian kita tarik pelan-pelan. Oke. Kita tutup kembali, ingat cara menutupnya yang aman. Oke. Kalau pada pasien kebetulan ini akan terbentuk benjolan sebesar biji jagung ya, itu berarti obatnya masuk di bawah kulit. Lalu kita beri tanda lingkaran menggunakan pulpen ya, untuk menandai saja itu ada area penusukannya di situ, dan nanti di sekitar diameter 3-5 cm kita akan perhatikan apakah ada reaksi alergi seperti kemerahan ataupun gatal setelah kurang lebih 15 menit. Sudah bu, gimana rasanya bu? Nah, ini saya ambil ya bu ya. Oke, nanti setelah
15 menit akan saya periksa Bu ada alergi atau tidak. Oke, berikutnya kita akan memberikan obat injeksi subkutan yang akan kita contohkan di area gluteal atau bokong. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk area gluteal ya, gluteul atau bokong ya. Kita namanya adalah dorsogluteal. Dorsogluteal bagaimana cara mengukurnya? Yaitu kita cari di pinggul itu ada tulang pinggul atau namanya sias, spina iliaca anterior posterior yang menonjol di pinggul seperti ini ya. Terus kemudian kita tarik garis imajiner, pura-puranya tarik garis sampai dengan anus ya, atau tulang ekor sini ya kan. Ada garis, setelah ada garis ini kita pura-pura ada garis, kita bagi menjadi 3 bagian. Sepertiga atas, sepertiga tengah, dan sepertiga bawah. Yang akan kita suntik adalah dorsogluteal itu ada di sepertiga atas ya, antara sias sampai tulang sakrum ya, di sepertiga atas. Ya, kita temukan areanya di sini. Kalau di sebelah kiri pasien itu ada di sini ya. Sama ini ada tulang pinggul, ada sakrum, kita tarik garis imajiner sepertiga atas, sepertiga tengah, sepertiga bawah. Kita suntik di sepertiga atas ya. Kemudian posisi pasien bisa pronasi seperti ini, bisa juga miring atau lateral ya. Yang penting kita bisa mengeksplorasi bagian glutealnya. Oke, kita pasang pengalas, kemudian kita dekatkan jangkau, kemudian kita oles dengan kapas alkohol seperti tadi. Nah, satu arah. Kemudian kita siapkan alkohol swab satu lagi untuk kita pada saat nyabut ya. Ini kencangkan dulu, terus kemudian obat sudah siap, kita buka ya. Ibu, saya suntik deh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk subkutan tangan yang kiri ya, kalau otot pasien itu tebal kita bisa regangkan, kalau otot pasien tipis itu kita bisa kumpulkan. Nah, kemudian kita akan suntikan dengan sudut 45 derajat seperti ini. Kalau seperti ini 90 derajat ya. Oke, kira-kira segini. Jadi 45 derajat itu adalah sudut antara kemiringan jarum dengan kulit pasien ya. Kita suntikan. Ibu tarik nafas panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini kita masukkan. Kira-kira setengah sampai 2/3 jarum masuk. Kemudian kita pegang menggunakan tangan kiri. Kemudian kita aspirasi dulu, memastikan aspirasi tujuannya memastikan tidak ada darah yang keluar. Jadi bukan di pembuluh darah. Kemudian kita masukkan obat pelan-pelan. Seperti ini. Kemudian pada saat dicabut kita beri alkohol swab lagi, kita tekan, lalu kita cabut. Kita tekan dulu ya. Kemudian tangan satu lagi kita menutup jarum. Gimana Bu rasanya? Ya, tidak ada darah yang keluar. Kita buang. Kita ambil pengalas. Kemudian kita rapikan pasien. Kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu, prosedurnya sudah selesai, obat sudah kita suntikan. Nanti 15 menit lagi saya akan kesini lagi untuk memeriksa ibu ada reaksi alergi atau tidak. Ya, gimana rasanya Bu? Sakit sedikit ya. Ya, nanti kalau butuh kami ada di ruang perawat, silakan dipanggil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai melakukan prosedur, ya, berikutnya kita merapikan peralatan, kemudian mencuci tangan dan mendokumentasikan hasil keperawatan, hasil tindakan di rekam medis atau dokumen asuhan keperawatan. Demikian prosedur pemberian obat injeksi melalui intrakutan dan subkutan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.